Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua, bagian yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak akan belajar bagaimana cara menemukan informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan yang kemarin sudah anak-anak buat. Semoga dengan ini anak-anak lebih mengerti, lebih tahu bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Banyak informasi dari sebuah teks itu kita peroleh, salah satunya dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Apabila kita menjawab sesuai dengan teks, berarti kita telah memahami teks tersebut. Kita telah memahami kata tanya yang kemarin anak-anak buat. Kata tanya yang tersusun dalam susunan 5W1H, yang bahasa Indonesianya adalah tanya jawab apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, itu. Ya, setelah itu yuk kita pahami. Kita harus menjawab pertanyaan yang diberikan. Kalau kita dapat menjawab dengan benar, berarti kita sudah mengetahui apa informasi yang akan kita dapat dan kemana arah jawaban setiap pertanyaan tersebut. Sebagaimana contohnya, yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu arah dari jawabannya adalah menanyakan sebuah benda. Itu biasanya apa. Contohnya, apa minuman yang kamu sukai? Nah, itu biasanya jawabannya adalah benda. Minuman yang saya sukai adalah jus alpukat. Nah, seperti itu. Kemudian contoh kata tanya yang kedua yaitu siapa. Siapa berarti kalau anak-anak mendengarkan kata siapa, berarti arah jawabannya adalah menanyakan orang atau tokoh yang dimaksud. Siapakah Bapak proklamator kita? Nah, arahnya jelas bahwa orang tokoh yang membacakan proklamasi atau sebagai Bapak proklamator adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Moh-Hatta. Itu adalah Bapak proklamator, berarti kata tanyanya siapa. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah di mana. Di mana berarti nanti jawabannya arahnya adalah menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu sekarang? Pasti jawabannya adalah saya sekarang berada di rumah. Nah, itu kata tanya di mana, arah jawabannya ke tempat. Kemudian kata tanya yang ketiga yaitu yang keempat itu kapan. Kapan berarti arah jawabannya yang harus kita jawab sesuai dengan kapan adalah menanyakan waktu. Kalau anak-anak bisa menjawab seperti itu berarti cocok antara kata tanya dengan jawaban. Contohnya, kapan virus corona itu akan berakhir? Berarti jawabannya adalah kemungkinan virus corona akan berakhir pada bulan Oktober. Nah, seperti itu. Itu umpamanya contoh kapan berarti waktunya jelas. Waktunya arahnya adalah di bulan Oktober. Semoga seperti itu. Kemudian kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Kalau anak-anak mendengar mengapa, berarti arah jawabannya pasti menanyakan alasan suatu permasalahan. Mengapa virus ini bisa terjadi? Nah, itu berarti harus alasannya. Virus ini bisa terjadi karena akibat dari hewan yang mengandung racun yang sudah pindah ke tubuh manusia. Kemungkinan seperti itu. Bisa saja kan gitu. Yaitu mengapa.
menunjukkan sebab, alasan suatu permasalahan. Kemudian kata tanya selanjutnya adalah bagaimana. Kalau anak-anak mendengar kata bagaimana, berarti jawabannya adalah menanyakan kejelasan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Itu dari kata tanya bagaimana. Bagaimana caranya kita sampai ke sekolah? Biasanya jawabannya adalah kita sampai ke sekolah dengan cara jalan kaki. Nah, itu kata tanya bagaimana. Kemudian yang terakhir kata tanyaannya adalah berapa. Berapa berarti tujuan jawabannya, arah jawabannya adalah menyatakan jumlah suatu satuan. Contohnya, berapa jumlah anak kelas 5A sekarang? Jawabannya pasti jumlah anak kelas 5A sekarang adalah 27 siswa. Nah, itulah kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Semoga anak-anak dapat memahami semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.